Halo guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Otofem TV. Nah, di video kali ini Angel balik buat nge-review salah satu stok unit SUV baru yang ada di Otofem. Kali ini SUV keluaran dari Mazda. Sebelum Angel cuplikannya, pastikan kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih informasi yang Angel kasih. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. Oke, ini dia mobilnya ya, mobil Mazda CX-5 Touring tahun 2015. Untuk warnanya warna hitam. Sekarang ini kita lagi ready stock 3 unit Mazda CX-5. Untuk tipenya ada tipe Elite, tipe Grand Touring, sama tipe Touring yang ini. Nah, kita langsung mulai aja untuk bagian depannya dulu ya. Untuk bagian depannya sendiri, kita lihat nih, untuk CX-5 itu dia emang lebih besar ya. Dari lampunya, untuk lampunya dia udah LED, udah ada DRL sama proyektor headlampnya. Kalau di bagian bawah dia ada fog lampnya sedikit di bagian bawah ya. Fog lampnya kecil banget nih, bulatnya di tengah sini. Untuk bagian grillnya sendiri, kalau di tahun 2015 ini grillnya masih model lama ya. Di bagian tengahnya dia aksennya aksen black gitu, jadi nggak pakai aksen disc chrome. Untuk disc chrome-nya dia cuma di bagian pinggir sininya aja. Terus kalau di bagian tengahnya ada emblem Mazda yang cukup besar. Untuk corner sensornya ada di bagian pinggir ya. Kalian bisa lihat kiri sama kanannya. Untuk bagian depannya, kita lihat untuk bagian mesinnya itu, kap mesinnya tuh sebenarnya dia kayak unik banget ya. Mazda tuh modelnya kayaknya udah ketahuan banget. Kalau kalian lihat dari jauh, oh itu pasti mobil Mazda. Sekarang kita coba lihat untuk bagian mesinnya yuk. Oke, lanjut lagi untuk bagian mesinnya ya. Untuk mesinnya dia di 2500 cc. Untuk mesinnya dia udah Sky Active Technology. Di bagian mesinnya pun dia udah dicat ngikutin warna bodi ya. Di bagian atasnya udah dilengkapi sama peredam. Untuk penyangganya dia ada di bagian kiri. Kalau untuk kondisinya, kita jamin mobilnya itu nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, kilometernya asli. Dan kalau kalian udah cocok sama unitnya, kita boleh bawa cek sama-sama dulu ke bengkel resmi di Mazda. Sekarang kita next ke bagian sampingnya yuk. Perfect person in this imperfect world, but I'm learning my way under this maze that I'm running through. Now when I think of you, I'm falling to your picture. Oke, next ke bagian sampingnya ya. Untuk CX-5 ini dia 5-seater ya. Jadi dia cuma ada 2 baris aja. Tapi sebelum kita ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu nih untuk bagian bannya dulu. Untuk bannya ini pakai merek Toyo ya. Untuk ukurannya di 225/55, untuk ringnya di ring 19. Untuk velgnya dia warnanya doff gitu. Next ke bagian samping. Untuk spionnya dia udah di-track, udah elektrik. Sebagian sampingnya ini udah dilengkapi juga sama lampu sen ya. Spionnya sendiri dia udah ngikutin warna body, jadi warnanya sama selaras semua, warnanya hitam. Di bagian atas sama di bagian bawah dia nggak pakai aksen disc chrome ataupun talang air ya. Di bagian atasnya itu dia ada sunroofnya, tapi untuk lebih detailnya nanti kita lihat dari bagian interiornya aja. Handle pintu udah tarik, udah smart entry juga. Di bagian belakang kirinya ini untuk tangki bensinnya ya. Sekarang kita next ke bagian belakang. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to... Oke guys, sekarang kita lanjut untuk bagian belakangnya ya. Ini untuk bagian terakhir dari eksteriornya.
Untuk bagian belakang kita mulai dulu dari bagian stop lampnya. Untuk stop lamp belakang dia bentuknya bulat ya. Ini lampu seinnya dia masih halogen juga. Untuk bagian atasnya dia ada spoiler dilengkapi dengan high mode stop lamp di bagian tengah. Untuk antenanya dia udah modelan view ya. Wiper belakang ini udah lengkap juga. Di bagian tengah ada emblem Mazda. Kalau bagian kiri itu emblemnya CX-5 ya. Kalau bagian kanannya emblem untuk mesinnya Sky Active Technology. Untuk bagasi, handle bagasinya ada di bagian bawah sini dan kamera mundurnya juga ada di bagian bawah ya. Yang kalian bisa lihat di sini. Jadi lengkapin kamera mundur. Untuk sensornya ada di bagian tengah. Ada lampu reflektor di bagian bawah. Oke, sekarang kita coba untuk buka bagian bagasinya ya. Untuk bagasinya sendiri dia belum elektrik, jadi ini masih manual bukanya. Kita buka dulu. Nah, ini untuk bagasi belakangnya dia luas banget ya. Kalau CX-5 ini bagasi belakangnya besar banget karena dia barisnya cuma 2 di bagian belakangnya ini bagasi. Di bagian bawahnya kita bisa lihat ini ada ban serep, kunci roda, dongkrak, itu semua masih lengkap semua ya. Bagian kiri sama kanan ini ada tuas buat melipat kursi tengah dari belakang. Jadi kalau dilipat itu dia bisa rata lantai ya. Di bagian belakangnya ada crane-nya juga, kalian bisa buka. Terus untuk nutupnya pun masih manual. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Must have helped. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign and this is the sign. Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya ya. Untuk interiornya ini dia full black ya. Kita mulai dulu dari bagian kursinya. Untuk joknya dia udah kulit, jadi udah leather seat, black leather seat. Untuk pengaturannya sendiri dia udah elektrik ya. Kalau di bagian driver, untuk pengaturannya ini ada di bagian samping. Tapi yang elektrik baru bagian drivernya aja. Untuk penumpang depan kirinya dia masih manual. Sekarang kita lanjut untuk bagian door trimnya. Untuk door trimnya dia belum soft touch ya. Jadi di atas ini masih hard plastik, tapi di bagian armrestnya dia udah soft touch. Untuk pengaturan kacanya auto baru kaca driver aja, yang lainnya belum auto. Ini ada windows lock, ada central lock, sama ini untuk pengaturan spionnya ya. Untuk spionnya pun dia udah retract, udah elektrik juga. Di bagian bawah ada door pocket, terus ada speakernya juga. Untuk speaker dia pakai Bose ya, jadi kualitasnya pun bagus. Di bagian kanannya ini ada kisi AC. Kisi AC-nya ini di bagian pinggirnya dia pakai aksen silveran gitu ya. Ini ada traction off-nya, terus eye stop off, untuk tombolnya ada di bagian kanan. Bagian bawahnya ini ada tuas buat buka kap mesin ya. Terus kalau kita lihat ke bagian setirnya, untuk setirnya dia udah dilapisin kulit. Di bagian bawahnya dia pakai aksen silveran ya, jadi dia bukan listrum nih. Kalau di bagian interior dia pakai aksennya silver. Di bagian kiri ini untuk pengaturan head unitnya, ini untuk volumenya. Terus kalau kalian mau angkat telepon, reject telepon, ini bisa banget. Terus ini ada pengaturan untuk info MID-nya. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk range, average-nya, current-nya, trip-nya berapa, ini kalian bisa atur di bagian sini. Kalau bagian kanannya ini ada cruise control-nya ya, kalian bisa atur sendiri aja. Di bagian bawah ini untuk pengaturan setirnya, dia udah tilt dan telescopic. Kalau untuk pengaturan wipernya ada di bagian kiri ya. Kalau pengaturan lampunya ada di bagian kanan, dan pengaturan lampunya pun sudah auto. Untuk kilometer mobil ini di 99.000 tahun 2015. Kilometernya 99.000, tapi kita jamin kilometernya asli nggak ada gulung. Next ke bagian head unitnya. Untuk head unit tengahnya dia modelnya agak kecil ya, dan ini masih model lama gitu. Tapi ini udah touchscreen ya, dan fiturnya udah cukup banyak juga. Udah support Bluetooth. Kalian kalau mau pakai DVD juga bisa nih, tinggal kalian masukin aja. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian tengah sini. Untuk AC-nya dia udah dual zone ya. Ini untuk pengaturan yang kiri sama yang kanannya. Udah auto juga. Dan untuk fan-nya kalian bisa atur semua untuk modenya, dan ini semua masih berfungsi ya, masih dingin, jadi masih normal semua. Ini tombol lampu hazardnya ada di bagian tengah dekat kisi AC. Di bagian bawah kalau kalian mau pakai USB atau mau colok aux bisa juga ya. Ini tinggal dicolok aja di bagian bawah sini. Untuk persnelingnya dia ada di bagian tengah. Transmisinya automatic. Ini untuk driving mode dia ada mode sport juga. Udah electric parking brake ya. Ini jadi rem tangannya udah elektrik. Ini bagian tengahnya ini untuk pengaturan head unitnya. Jadi selain touchscreen dia bisa juga diatur dari sini. Ini untuk pengaturannya ada di bagian tengah. Kalau mau ke menu home atau menu back bisa dipencet aja di bagian tengah sini. Ini untuk volumenya ada di bagian kiri. Ada 2 cup holder di bagian tengah. Terus ini ada laci kecil ya. Ini untuk kuncinya sendiri pun dia udah keyless, udah start stop angel. Untuk
Start stop engine-nya ada di bagian kiri sini ya, dekat tombol wiper. Untuk armrest tengah dia ada soft touch. Kalau kita buka ini ada console box. Dia nggak terlalu besar sih ya, tapi di dalam situ dia ada power outlet di bagian dalamnya, jadi kalian bisa ngecas juga di mobil. Next ke bagian atasnya. Untuk bagian atasnya ini dari sun visor-nya dulu ya. Sun visor-nya ada kaca sama lampu, lampunya juga ada auto. Ada tempat penyimpanan kacamata di tengah, ini lampu tengahnya juga. Dan di sini ada sunroof-nya ya. Untuk sunroof dia udah elektrik juga. Kita tutup aja ya. Kita tutup. Untuk bagian dashboard, ini untuk dashboardnya udah lengkap juga dengan SRS airbag. Kalau laci biasanya ini isinya buku-buku ya di bagian dalamnya. Sekarang kita coba langsung ke bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian belakangnya ya. Di bagian belakang ini kalian bisa duduk bertiga, disediain juga 3 headrest di bagian belakang. Tapi kalau misalnya duduk berdua atau sendiri, bisa manfaatin armrest tengah di bagian tengah sini ya. Jadi tinggal dibuka aja. Ini ada 2 cup holder juga. Untuk bagian legroomnya ini bisa dibilang luas ya. Nih, masih ada 1 jengkal, padahal ini kursi depannya tadi udah Angel atur sesuai tinggi Angel. Kalau untuk headroomnya sendiri pun masih ada 1 jengkal. Untuk posisi duduknya, nah ini kalau CX-5 jujur aja kalau Angel kurang suka, karena di CX-5 ini dia udah nggak bisa mundur ya. Jadi kalau kalian lihat ini duduknya tuh agak tegang. Nah, ini terlalu tegak nih duduknya, tapi ini udah nggak bisa dimundurin lagi ya. Jadi dia udah mentok, ini udah maksimal banget. Untuk bagian door trimnya hampir sama ya kayak di bagian depan, jadi dia masih hard plastik di bagian sini. Dan untuk pintu belakang dia kacanya belum auto ya, jadi masih manual. Bagian bawahnya dia ada door pocket lagi yang kecil, terus ada speakernya juga di bagian bawah untuk pegangannya jadi di bagian atas. Kalau di bagian tengahnya ini ada lampunya lagi ya, jadi lampunya dia ada di bagian tengah. Kalau sunroof dia cuma di bagian depan aja, dia nggak ada moonroofnya juga. Terus di bagian depannya lagi ini ada door pocket belakang kecil. Dan bisa dibilang mobil CX-5 ini cukup nyaman. Mungkin cukup ya, karena CX-5 ini nggak terlalu banyak pernak-pernik, mobilnya simple tapi cocok juga kalau misalnya kalian punya anak, mau bawa jadi mobil keluarga atau harian, ini bisa banget, ini cocok banget. Untuk harganya ini sekitar 200 jutaan ya. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 013-8787-6800. Buat yang pengen kepoin Instagram Angel, bisa juga nih langsung cek aja dan follow Instagram Angel @angel_autofam. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!